Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jelia Aryani dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, program studi kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan transisi 1B. Baiklah, unsur-unsur golongan 1B ini merupakan unsur transisi yang dimana anggotanya yaitu tembaga, Cu, perak, Ag, dan Au emas. Nah, unsur ini disebut transisi karena memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Banyaknya suatu bilok disebabkan oleh mudahnya unsur ini melepas suatu elektron valensinya. Nah, selain dari si Au, Ag, dan Cu, di dalam golongan 1B itu terdapat roentgenium atau Rg. Nah, ini merupakan suatu unsur transisi buatan dengan nomor atom 111. Nah, terbentuk ketika atom bismut dibombardir dengan atom nikel. Nah, isotop terpanjangnya adalah Rg ini 280 dengan memiliki waktu paruh 3,6 detik dan meluru menjadi meitnerium 276. Ini merupakan sifat fisika dari Cu, Ag, dan Au, di mana nomor atomnya semakin ke atas itu semakin besar, densitasnya juga semakin ke atas itu semakin besar. Untuk biloknya Cu plus 1 dan plus 2, Ag plus 1 plus 2 dan plus 3, Au plus 1 plus 2 plus 3 dan plus 5. Baiklah, selanjutnya sifat kimia dari unsur Cu, yaitu yang pertama tidak reaktif dan tahan terhadap korosi. Yang kedua, tembaga panas dapat bereaksi dengan balerang dan halogen. Dan yang terakhir yaitu lapisan tembaga adalah lapisan yang harus dilapisi lagi dengan nikel atau krom. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari Ag. Yang pertama, elektronegativitasnya 1,93. Selanjutnya energi ionisasinya 731 kJ per mol dan jari-jari atomnya 160 ppm. Selanjutnya sifat kimia dari Au. Yang pertama, elektronegativitasnya 2,54. Energi ionisasi 890,1 kJ per mol. Yang ketiga yaitu tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, tetapi tidak terserang oleh klorin, fluorin, dan aqua regia. Kemudian cara pembuatan tembaga atau Cu, yaitu dengan ekstraksi pirometalurgi dan hidrometalurgi, di mana biji pekat dipanaskan dalam kondisi udara terbatas. Nah, pasir ditambahkan ke dalam lelehan campuran untuk mengubah besi 3 menjadi ampas. Nah, lalu ditambahkan udara untuk mengubah tembaga 1 sulfida menjadi tembaga 1. Setelah tembaga 1 sulfida tersebut teroksidasi, campuran Cu2O dan Cu2S mengalami reaksi redoks khusus dan menghasilkan logam tembaga tak murni, yaitu Cu2S plus 2 Cu2O menjadi 6 Cu plus SO2. Selanjutnya yaitu pembuatan unsur Ag dengan cara ekstraksi. Yang pertama, permukaan Ag2S dengan larutan natrium sianida dan tergerasi. Nah, kemudian dilakukan penambahan logam zinc yang menyebabkan terjadinya reaksi pendesakan. Ion Ag plus oleh zinc membentuk ion kompleks yang stabil. Selanjutnya, pemurnian perak secara elektrolisis dengan elektrolit perak nitrat yang diasamkan, sehingga menghasilkan 2Ag Cn2- plus Zn menjadi ZnCn4 2- plus 2Ag. Yang ketiga yaitu cara pembuatan emas atau Au. Nah, dilakukan dengan dua proses, yaitu proses algamis dan proses sianidasi, di mana proses algamis itu adalah proses penyelaputan partikel emas oleh air raksa dan membentuk almaga AuHG. Almaga dipanaskan akan terurai menjadi elemen-elemen, yaitu air raksa dan bulion emas. Selanjutnya untuk proses sianidasi yaitu
proses ekstrak emas dan perak dari mineralnya dengan pembentukan senyawa kompleks. Diekstraksi dengan menggunakan ion sianida, sehingga diperoleh emas murni dari elektrolisis larutan ion, yaitu AuCN2 kali min plus elektron menjadi Au plus 2 Cn min. Materi selanjutnya yaitu kelimpahan unsur Cu, Ag, dan Au. Nah, unsur Cu di kerak bumi itu 0,0068%. Di alam terdapat dalam bentuk bebas maupun senyawa. Terdapat pada mineral kafrit dan bornite. Nah, unsur bebas ditemukan di Amerika Serikat, sedangkan untuk unsur Ag di kerak buminya 7,9 kali 10 pangkat min 6%. Secara alami terdapat pada biji-bijian. Selanjutnya, kelimpahan dari unsur Ag yaitu di kerak bumi 3,1 kali 10 pangkat min 7% atau setara dengan 0,004 ppm. Banyak ditemukan di nugget emas atau serbuk di bebatuan. Nah, unsur Ag ini sering ditemukan dalam batuan mineral bersama perak dan patina. Berikut beberapa manfaat dari unsur Cu pada bidang industri, untuk berbagai alat listrik dan rumah tangga, dan untuk membuat racun. Bidang kesehatan, menguatkan tulang dan menjaga sistem imun. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, pembunuh hama dan serangga, serta bahan perhiasan. Manfaat atau kegunaan dari perak atau Ag. Perak ini digunakan untuk bahan perhiasan, kemudian digunakan sebagai campuran logam, pengganti gigi solder, kotak listrik, dan bateri perak timah. Nah, yang terakhir yaitu bisa digunakan sebagai penangkal infeksi bakteri. Yang terakhir yaitu manfaat emas atau Au. Emas ini biasanya digunakan untuk bahan dari perhiasan. Nah, emas ini juga digunakan sebagai pembuatan koin dan sebagai standar moneter di berbagai negara. Selain dari itu, emas juga digunakan sebagai bahan pembuatan gigi buatan.